Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosvika dengan NIM 2021A1C234. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi PPKN kelas 2D. Di sini saya akan memaparkan sebuah hasil makalah yang tentang nasionalisme dan perkembangan serta kaitannya dalam memperjuangkan merebut kemerdekaan Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan pengertian nasionalisme. Secara etimologis, kata nation berakar dari kata bahasa Latin, yakni nation. Kata nation sendiri memiliki akar kata nascin yang dalam penggunaan klasiknya cenderung memiliki makna negatif. Ini karena ada kata nascin digunakan masyarakat Romawi kuno untuk menyebut ras, suku, atau keturunan. Dari orang yang dianggap kasar atau yang tidak tahu adab menurut standar atau patokan moralitas Romawi. Padanan dengan bahasa Indonesia sekarang adalah tidak beradab, kampungan, kedaerahan, atau sejenisnya. Kemudian pengertian nasionalisme di atas mengalami perubahan ke arah positif. Nasionalisme diartikan sebagai semangat kebangsaan dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme tidak bisa dilepas dari negara. Adapun dua macam teori pembentukan negara, yakni teori kebudayaan dan teori negara. Teori kebudayaan mengatakan bahwa negara terbentuk atas dasar-dasar kesamaan kebudayaan, sedangkan teori negara mengatakan sekelompok orang yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk menggabung menjadi satu dalam suatu negara yang berdaulat. Latar belakang lahirnya nasionalisme. Membicarakan mengenai lahirnya nasionalisme Indonesia tidak bisa lepas dari keadaan rakyat sendiri sangat memperhatikan pada masa tanam paksa. Rakyat Indonesia sangat terbelakang waktu itu. Mereka hanya diperkerjakan untuk kepentingan kolonial. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tidak menjadi perhatian utama pemerintah kolonial Belanda. Situasi tersebut tidak berlangsung sangat lama. C. Unsur-unsur identitas nasional. A. Suku bangsa. Suatu bangsa pada dasarnya merupakan golongan sosial yang khusus dan bersifat akritis, yang sama golongannya, umur, dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa dan sekelompok etnik dengan tidak kurang dari 300 dialek bangsa. B. Agama dan kepercayaan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh ajaran agama. Agama yang bertumbuh kembang di Indonesia meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari agama dalam kepercayaan tersebut, Islam merupakan agama yang anut mayoritas oleh bangsa Indonesia yang harus diakui bahwa kehidupan agama yang pluralistik pada awalnya dapat hidup serasi dan seimbang dengan lebih menekan pada sifat toleransi dan menghormati. C. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkap-perangkap model-model. D. Bahasa. Bangsa Indonesia sangat kaya dengan aneka suku bangsa yang masing-masing memiliki karakter sendiri, termaksud di dalamnya
Bahasa yang digunakan secara umum, setiap suku bangsa terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok pertama, suku bangsa yang memiliki bahasa lisan dan tulis, misal suku Jawa, Bali, dan Batak. Kelompok kedua, suku bangsa yang hanya memiliki bahasa lisan saja. Misalnya, suku Dayak, Bajar, dan lain-lain. Selanjutnya, nasionalisme Indonesia dewasa ini. Nasionalisme kebangsaan lahir dari pemikiran dan rasa cinta oleh suatu individu terhadap bangsanya secara tulus dan ikhlas tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun. Nasionalisme sebagai manifestasi kesadaran bernegara tumbuh di Indonesia merdeka. Nasionalisme itu suatu yang dinamisi. Nasionalisme pada zaman kolonia dengan zaman sekarang jelas sangat jauh berbeda. Sampai seberapa jauh nasionalisme itu berkembang tergantung pada bagaimana penerapan cara berpikir nasional warga negaranya. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi melemahannya nasionalisme. 1. Globalisasi. Secara umum, globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi. Pertama, beberapa pengalaman kolektif seharusnya menjadi roh baru pembangkitan semangat nasionalisme Indonesia. Misalnya keberhasilan para siswa dalam olimpiade fisika, kimia, biologi, atau matematika di tingkat regional dan internasional. Keberhasilan atlet menjadi juara dunia, peserta memimpin kita mendirikan rumah ibadah, persamaan dihadapkan hukum, hak mendapatkan pendidikan yang murah dan berkualitas, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Kesimpulannya, nasionalisme merupakan rasa kebermilikan terhadap suatu negara yang menuntut adanya loyalitas yang tinggi terhadap negara dan bangsa di masa tersebut. Baik, itu saja makalah yang saya paparkan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.